91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, salah satu tanda keberhasilan seorang guru dalam mengajar adalah siswa yang sangat antusias dalam belajar dan kepahaman siswa dalam menangkap suatu materi yang diajarkan ya. Namun untuk membuat siswa mengerti dan paham akan suatu pelajaran dibutuhkan metode serta strategi belajar mengajar. Guru harus bisa mencari metode yang tepat agar siswa bisa menangkap materi dengan baik. Banyak sekali cara mengajar yang bisa guru aplikasikan dalam mengajar. Berikut 5 cara mengajar yang efektif. Tapi benar nggak sih? Misalnya nih ya, menyiapkan materi dengan baik dan lengkap, kemudian semangat dalam mengajar, kemudian memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai, kemudian adanya aturan yang mendidik dan berikan apresiasi terhadap siswa yang rajin dan semangat belajar terhadap siswa. Apakah hanya itu saja ataukah ada satu program pelatihan atau mentoring guru yang efektif dan mencerdaskan ya, yang tentunya menghasilkan desain yang bisa memberikan pemahaman yang baik begitu terhadap murid-muridnya. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Indra Karismiaji yang merupakan pengamat pendidikan. Halo Bang, apa kabar? Kabar baik Mas Bugi, gimana kabarnya? Baik juga di sini Bang. Sehat semua di sana Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, ini terima kasih banyak ya. Setelah beberapa kali kita selalu mengganggu di akhir pekan di tengah kesibukan atau suasana santai bersama keluarga begitu Bang. Selalu senang kok diajak ngobrol sama Mas Bugi. Alhamdulillah, ini bisa memberikan pencerahan juga ya kepada para pendengar kita, apalagi mereka juga yang mungkin berprofesi sebagai pengajar atau guru. Nah, ini cerita-cerita dong Bang, ini maksudnya apa sih mendesain program pelatihan dan mentoring guru yang efektif dan mencerdaskan? Profesi guru itu sama dengan profesi lainnya. Dan kalau kita menggunakan teorinya Stephen Covey yang sangat terkenal, bukunya kan judulnya 7 Habits of Highly Effective People ya. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Di kebiasaan nomor 7 yang terakhir itu dikatakan yang namanya gergaji atau pisau itu harus selalu diasah. Jadi kalau pisau itu dipakai terus, nggak pernah diasah, gergaji nggak pernah diasah, jadi tumpul, nggak bisa motong kan begitu. Betul. Nah sama juga dengan profesi guru-guru kita, itu butuh selalu diasah, diperbaharuilah kompetensinya, kemampuannya, kapasitasnya, dan itu juga yang dilakukan oleh negara-negara lain. Nah sayangnya pelatihan guru ini belum pernah dikelola serius oleh pemerintah Indonesia kan. Contohnya aja lah, yang sekarang sedang rame dalam arti menjadi program unggulannya Kemendikbudristek, itu kan guru penggerak ya. Iya, betul. Nah, kan kita kenal semua guru penggerak. Terlepas dari isinya mungkin yang memang cukup baik, tapi targetnya selama 5 tahun, jadi dari tahun 2019 saat Mendikbud Nadiem Makarim menjabat sampai di akhirnya tahun 2024, itu ada 405 guru yang dilatih melalui program guru penggerak ini. Cukup banyak ya angkanya. Tapi jumlah guru Indonesia itu 3 juta lebih. Ya kan? Jadi kalau kita bicara 405.000 guru itu diasah, katakanlah pisaunya diasah, yang 2.600.000 gimana? Iya, itu hanya sekitar 11% begitu ya, Bang ya? Jauh banget kan begitu. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu semua guru setiap tahun harus diasah. Gitu. Nah, saya ini kebetulan baru aja selesai melatih. Ini bukan guru ya, ini kepala sekolah yang saya latih. Baru kemarin selesai hari Sabtu kemarin. Jadi kemarin persis baru selesai kegiatan. Mereka cerita, Pak Indra, saya jadi kepala sekolah dari tahun 2002, Pak. Jadi udah 20 tahun jadi kepala sekolah. Baru kali ini Pak saya itu dilatih. Bayangin,
20 tahun jadi kepala sekolah, baru sekali ini dilatih. Nah, itu memang terjadi, itu level kepala sekolah ya Mas, gimana yang guru biasa. Jadi memang itu PR besar kita, dan itu yang menjadi rekomendasi. Kita kan udah sering bahas nih, hasil PISA, itu kan kita sering bahas kan. Rekomendasi PISA itu adalah guru-guru Indonesia harus secara kontinu itu dilatih untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ngajarnya. Itu yang rekomendasi utama. Jadi nggak pernah ada rekomendasi untuk ganti kurikulum. Nggak ada rekomendasi untuk ganti asesmen dari ujian nasional ke asesmen nasional. Tapi kan ini yang dilakukan pemerintah terus-menerus. Jadi ini problem besar kita, dan saya nggak nyebut daerahnya ya kan. Level kepala sekolah kita menggunakan Google saja, search engine, masih kelabakan gitu. Nggak tahu caranya dan nggak pernah. Jadi bagaimana mencari informasi dari internet, itu level kepala sekolah kita nggak tahu caranya gimana. Ya kan? Padahal kan sekarang sudah eranya mencari informasi itu ya dari internet. Justru yang harus diajarkan bagaimana membedakan informasi yang benar, yang resmi, yang hoax, mana yang opini, mana yang fakta, itu kan harus diajarkan. Betul. Bukan lagi mengajarkan konten kan gitu. Tapi ini yang masih dilakukan oleh guru-guru kita, pendidik kita. Gitu. Iya. Apalagi itu kalau misalnya membuat PPT segala macam gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi yang banyak kan sebenarnya itu mudah ya, kayak Canva dan lain sebagainya kan mereka nggak bisa mungkin ya, atau baru sedikit. Yang menariknya semuanya sudah menggunakan smartphone. Semuanya sudah menggunakan smartphone, tapi nggak ada satupun yang bisa menggunakan mesin pencari, Google, Bing, itu nggak bisa kan. Jadi ya bisa bayangkan kalau terus Mas Bugi nanya gimana pakai Canva, gimana bikin video YouTube, ya udah jelas lewat Mas. Gitu loh. Jadi kan problemnya adalah anak-anak kita diajarin apa nih? Kalau guru-guru kita seperti ini, ya kan? Bukan saya mendiskreditkan guru-guru kita, tapi ya problemnya tadi karena nggak pernah diasah, akhirnya tumpul kan begitu. Nah ini yang harusnya menjadi program utama dari pemerintah kalau bicara pembangunan SDM. Karena coba kalau kita lihat sejarah ya, Jepang, saat Jepang itu luluh lantah, Hiroshima, Nagasaki itu dibom oleh Amerika. Yang dicari Kaisar itu kan guru dan dosen. Ya kan, untuk membangun Jepang dan sekarang menjadi negara maju. Negara tetangga kita yang sama sekali nggak punya sumber daya alam, tapi ekspor sumber daya alamnya jauh lebih besar dari Indonesia, Singapura. Itu juga memulainya dengan guru. Makanya Lee Kuan Yew dulu mengatakan untuk bisa mendidik generasi masa depan yang unggul, mereka harus dididik oleh generasi masa kini yang terunggul. Makanya profesi guru itu betul-betul pilihan, ya kan, sejahtera, ya kan, karena itu yang menentukan masa depan bangsa, itu yang membuat Singapura menjadi negara maju seperti sekarang. Nah kita punya program pembangunan SDM unggul ini, gurunya nggak pernah disentuh kan begitu. Itu. Tapi ini kayaknya seperti banyak kebijakan juga ya Bang ya. Misalnya katakanlah terkait universitas lah gitu, misal mahasiswa ya. Katakanlah dari mulai satu kelas ada 50 siswa, meskipun virtual. Tapi kan kalau misalnya memang benar-benar mau in-depth gitu ya di dalam evaluasinya, katakanlah memberikan nilai atau grading gitu. Ini kan nggak mungkin dong 50 siswa dalam satu kelas. Dan satu pengajar itu diharuskan minimal 4 kelas misalnya. Katakanlah udah 200 murid, itu setiap minggu pasti akan ada gitu kan. Nah ini untuk inovasi-inovasi barunya aja sudah mungkin sangat berkejaran dengan waktu.
belum juga katakanlah sistem sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen ini kan yang terbaru ini sangat susah ya. Dia ada TKDA, ada TKBI ya, bahasa Inggris dan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh si dosen. Tetapi ketika beberapa tahun silam ini jomplang sekali. Jadi mereka dengan sangat mudah Serdos itu didapat dibandingkan dengan yang 2-3 tahun terakhir begitu ya. Nah, apakah ini juga katakanlah nih, sistemnya harusnya kan yang sudah memiliki Serdos tetapi dengan regulasi yang lama itu kan harusnya diuji kembali dengan Serdos dengan regulasi yang baru, tapi ini tidak dilakukan. Nah, ini bagaimana nih, Bang? Ya, sama kan, analoginya dengan saya katakan tadi gitu. Katakanlah dengan sertifikasi guru atau sertifikasi dosen, itu menandakan mereka sudah pernah diasah. Pisaunya sudah pernah diasah. Iya. Tapi kapan kan gitu? Iya. Kan pertanyaan kan begitu. Artinya kalau sudah diasah, terus pisaunya dipakai terus, ya jadinya tumpul juga. Kan harus ada asah lagi. Diasah lagi. Jadi justru poinnya tuh di sana. Jadi bukan masalah sertifikasinya. Nanti kita bisa detail lebih dalam lagi ya. Justru sertifikasi kita ini memang sudah kualitasnya itu memang betul-betul bagus atau sekedar proyeknya saja. Yang penting ada sertifikasi kan gitu. Itu kita bisa bahasan yang lebih jauh. Tapi sebelum ke sana itu tadi kalau sudah ada sertifikasi dosen atau guru, kapan kan gitu? Kan nggak bisa dipakai seumur hidup begitu ya? Terus dipakai seumur hidup kan sama aja bohong kan? Betul. Padahal di negara lain itu yang namanya pelatihan ini setiap tahun. Iya. Singapura itu minimal 100 jam, Mas. Iya. Itu betapa seriusnya mereka. Memang tadi analoginya seperti pisau itu harus terbiasa supaya bisa motong. Iya. Dan bisa dibuktikan Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat baik gitu ya di Asia ya, bahkan di dunia gitu ya. Kalau dibandingkan Jepang aja saat ini kalau tidak salah Singapura lebih bagus ya. Dari sisi kualitas pendidikannya memang mereka selalu tiga teratas lah. China, Singapura, Finlandia, inilah gitu. Jadi memang mereka investasi besarnya itu di SDM, ya kan? Karena Singapura nggak punya sumber daya alam sama sekali. Itu kecil sekali kok ya. Iya, cuma segede kecamatan kan begitu. Kecamatan kalau yang punya sumber daya alam, punya minyak gitu, ya enak. Ini nggak punya. Tapi mereka bisa punya hasil ekspor yang lebih besar di Indonesia. Iya. Jadi kan dengan kata lain, karena mereka pintar, mereka bodohin orang Indonesia aja kan. Dia beli murah ke Indonesia, dia jual lagi lebih mahal ke negara lain kan gitu. Nah, kenapa kita nggak yang kita yang jadi pintar kan begitu? Jadi itu kuncinya. Jadi long story short, one of the key point adalah kita harus mencerdaskan guru-guru deh ibaratnya untuk transferring knowledge gitu ya, Bang. Kalau kita mau memang serius membangun SDM, itu harus mulai dari guru, pokoknya pendidik lah kan gitu. Dan kadang-kadang masyarakatnya juga lucu loh, memandang guru ini bagaimana. Jadi ini kalau saya lagi ke sekolah nih, terus suka dengerin mak-mak lagi gosip kan, lagi ngobrol kan, biasanya ngobrolin tentang bimbel nih Mas. Iya. Nah, mereka tuh bisa ngomong, ikut bimbel yang di sana tuh bagus tuh, gurunya itu anak-anak mahasiswa PTN. Ya kan? Iya. Itu bagus banget kan? Iya. Saya sebagai orang pendidikan bertanya-tanya, kenapa ya orang tua kita berpikir anak mahasiswa yang tidak punya pendidikan caranya mengajar, ilmu pedagogi, dianggap lebih bagus dari guru yang memang punya pendidikan keguruan kan gitu. Ini apakah memang mutu? Nah, ini mutu LPTK-nya, lembaga pendidikan tenaga kependidikannya yang bermasalah, gitu. Atau apanya kan begitu. Dan itu juga yang menjadi rekomendasi OECD.
pelatihan guru yang sudah ada, LPTK-nya, lembaga pencetak gurunya ini, itu harus dibenahi. Gitu. Iya. Dari semua lini begitu deh ya, Bang ya, harus diperhatikan lah ya. Bagaimana? Tapi fokusnya ke guru, fokusnya ke guru ya? dulu. Jadi bukan masalah ya kayak sekarang kan, tiap kali ganti menteri ganti kurikulum. Itu triliunan pelanggarannya tuh, tapi nggak pernah ngangkat mutu pendidikan Indonesia karena gurunya nggak pernah disentuh. Oke. Kita pernah bahas kan, Mas. Kurikulum itu kan seperti mobil. Tapi kalau gurunya nggak bisa nyetir mobil, ya kan percuma mau kita kasih Ferrari atau mau kita kasih bajai, apa aja kan? sama aja nggak bisa ya. Sama aja nggak bisa kan. Itu yang terjadi sekarang. Iya benar. Nah ini kemarin apa saja sih yang diberikan kepada para guru sehingga mereka juga bisa bergerak maju gitu ya, nggak stuck ya, bisa moving forward gitu. Apa aja yang diberikan? Yang pertama adalah para guru ini harus menyadari kalau mereka itu punya tugas menyiapkan anak didiknya menghadapi tantangan masa depan. Oke. Tantangan masa depan kan beda dengan masa lampau. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita menggunakan dokumennya pemerintah Jepang yang judulnya Mewujudkan Masyarakat 5.0, era berburu beda dengan era bertani kan gitu. Kan nggak mungkin kita sudah di era bertani, tapi kita ke sawah bawanya panah kan gitu. Oke. Jadi lebih ke soft skill sama ke high tech gitu, Bang. Saya nggak nyebut high tech, tapi saya menyebut alat kerja di era itu. Kalau sekarang jadi driver ojol aja harus pakai gawai, betul. Tetapi di sekolah kita kesulitan ada gawai, berarti lulusan sekolah kita jadi driver ojol aja nggak bisa kan gitu. Logikanya kan gitu. Betul. Jadi bukan masalah high tech-nya, tapi kita bicara masalah alat kerja di era sekarang apa? Sudah gawai alatnya. Zaman saya dulu masih pena, bolpen, kertas, itu alat sekarang kerja. Udah paperless semua ya. Sekarang jadi nggak usah berdebat mana yang lebih baik. Memang beda kan gitu loh, memang tantangannya beda kan. Itu yang harus dipahami oleh para guru. Dan juga mereka itu tugasnya itu adalah mengajarkan caranya belajar. Oke. Learning how to learn kan begitu. Iya. Itu inti dari pendidikan. Nah di Indonesia ini karena tadi mayoritas gurunya nggak pernah diasah, udah terbelokkan lah sekarang. Guru-guru kita ngajarinnya cara mengerjakan soal, bukan caranya belajar. Oke. Gitu. Termasuk tadi yang bimbel-bimbel anak PTN tadi, anak mahasiswa itu, akhirnya cuma ngajarin caranya mengerjakan soal. Tapi tidak mengajarkan caranya belajar. Makanya kan saya sebagai orang pendidikan suka sedih kalau ngelihat bagaimana cara anak-anak sekarang belajar, itu nggak baca buku, tapi baca soal. Ya kan? Itu anak Indonesia. Shortcut ya. Makanya mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Cara belajar aja udah salah. Oke. Mungkin karena soalnya juga terlalu banyak hafalan kali, bukan analisis, Bang. Ya kalau soal itu bisa dipelajari, dihafalkan, otomatis pasti hafalan ya. Iya kan? Tapi kalau soalnya misalnya pertanyaan gini, kalau soalnya kapan perang di Ponorogo terjadi, itu bisa dihafalin kan? Tapi kalau soalnya begini, buktikan secara ilmiah apa warna dan bentuk rambut Pangeran Diponegoro, itu nggak bisa dihafalin, Mas. Harus tapi banyak baca buku gitu ya. Jawab itu, pasti dia udah belajar sejarah Pangeran Diponegoro. Iya. Gitu loh. Itu yang disebut dengan problem based learning, project based learning. Itu sekarang seperti itu, dan bicara masa depan memang anak-anak kita itu butuh didorong menjadi inovator, menjadi pencipta, bukan lagi penghafal. Iya. Jadi lebih ke analytical gitu ya, Bang ya.
bukan hanya analisis, lebih tinggi lagi Mas, harus menciptakan. Jadi bukan menganalisa, bukan mengevaluasi, tapi mencipta. Kenapa? Karena kajian dari Forum Ekonomi Dunia mengatakan 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum ada, Mas. Iya. Jadi mereka nggak bisa kita siapkan menjadi pencari kerja. Mereka harus kita siapkan menjadi pencipta kerja. Dan itu sudah terlihat kan. Kenapa kemarin heboh? 90 orang anak milenial diterima jadi PNS ditolak, ya kan? Itu udah satu hal yang berbeda. Eranya udah berbeda. Kalau era saya, angkatan saya berlomba-lomba jadi PNS kan. Ini dari terima dia milih nggak jadi PNS kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kembali mau distrukturkan begitu ya. Jadi apa sih yang harus dibekali untuk seorang pendidik ketika mereka harus menjadi tauladan untuk murid-muridnya agar bisa menciptakan gitu, agar bisa mengetahui bagaimana cara belajar, bukan mengerjakan soal. Ini apa yang harus dibekali untuk para guru itu? Secara filosofi, Mas, yang paling gampang itu kita mengambil ilmunya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar. Mulai dari Ingar Sosung Tulodo. Di depan itu menjadi suri toladan. Kalau kita berharap anak-anak kita rajin belajar, gurunya harus memberi contoh juga rajin belajar kan. Misalnya rajin baca, mau belajar gimana sih pakai gawai, gimana sih tadi belajar ngajar pakai Canva, pakai YouTube, gitu. Jangan malah menghindar kan begitu. Itu Ingar Sosung Tulodo kan. Yang kedua Ingmadjo Mangunkarso, di tengah itu membangun pergerakan kan begitu. Jadi anak-anak itu difasilitasi untuk gimana sih mencari informasi, gimana sih membedakan antara yang tadi hoax, mana yang benar, mana itu mereka diajarkan cara membedakan. Yang terakhir Tuturi Handayani, itu yang mendorong terus, motivasi terus kan gitu. Itu yang dibutuhkan kan. Jadi guru itu bukan ngajar buku, bukan ngajar soal kan, tapi itu tadi di depan jadi suri toladan, di tengah jadi fasilitator, di belakang jadi motivasi. Itu tugas guru. Dan guru itu adalah salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Itu juga ada kajiannya dari McKinsey gitu. Iya, berarti ini berat sekali ya tugas jadi guru sebenarnya ya, guru yang ideal ya. Sangat berat. Yang paling berat tugas pemerintah, karena di Indonesia itu punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu harus mulai dari guru-gurunya dulu. Sedangkan guru-guru kita, ya sekarang yang rame aja urusan guru honorernya sampai hari ini nggak kelar-kelar nih, Mas. Ya kan? Kalau masalah statusnya saja nggak beres, penghasilannya nggak beres, gimana mau diasah dia kan itu. Mau mikir makan aja udah susah kan. Ya, tapi long story short, so we can make a conclusion atau resume. Kalau misalnya kita mau menjadi guru, whatever it is ya, apakah informal atau formal gitu ya. Berarti ada 3 bagian tadi yang Abang sampaikan begitu. Yang pertama bahwa kita juga harus menjadi role models bagi mereka begitu ya. Kalau misalnya kita mau mereka kreatif, ya kita juga harus kreatif dalam mengajar. Katakanlah kita harus belajar untuk menggunakan Canva ketika kita menyampaikan PPT ya, atau slide gitu kan. Jadi mereka juga, oh ternyata guru kita kreatif nih. So we have to do our best according to our teachers misalnya. Karena tapi guru nggak harus menguasai secara dalam ya, ini juga yang keliru. Jadi kita juga nggak bisa mengharapkan guru itu jadi desainer Canva yang hebat, enggak. Yang kita butuhkan suri toladan menunjukkan walaupun usianya udah tua, udah mau pensiun, dia masih mau belajar gitu. Jadi itu kemauan mau belajarnya, kemauan untuk berperilaku yang baik. Jadi sebagai suri toladan
bukan dia harus menjadi yang paling hebat urusan teknologi. Bukan graphic designer lah gitu ya. Bukan. Tapi dia mau belajar, itu yang paling penting. Dan at least menarik begitu ya, karyanya tidak harus yang sulit, tetapi menarik begitu kan. Kemudian yang kedua, dia harus menjadi fasilitator ya, di mana ketika ada mahasiswa yang membutuhkan suatu data atau apapun, dia bisa menjadi fasilitator atau bisa membantu gitu untuk mendapatkannya ya. Kemudian yang terakhir adalah apa Bang tadi Bang yang ketiga? Motivator, begitu ya? Motivator ini kelihatannya sederhana tapi penting kan. Kalau saya lagi melatih guru nih, saya itu suka ngajak mereka kalau waktunya ada, ajak fitness bareng Mas. Itu cuma buat nunjukin aja fungsi motivator atau kayak apa. Jadi guru-guru ini kan nggak pernah ngangkat beban nih, nggak pernah ngangkat barbel kan gitu. Terus kita suruh bench press itu nggak kuat kan pasti. Tapi saya tunjukin, ayo saya bantuin. Apa yang saya lakukan? Saya hanya menempelkan jari saya ke besi barbel itu, terus bantu ngitung. Ayo angkat 1, 2, itu keangkat Mas barbel. Itu kan berarti kehadiran manusia bisa memberikan motivasi, bisa memberikan energi lebih. Means itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Means the teacher or lecturer has to be great motivator ya. Itu lebih kepada soft skill ya Bang ya, berarti ya. Semuanya soft skill, nggak ada yang hard skill. Gitu. Kecuali yang role model situ ya. Role model kan juga soft skill, bukan hard skill kan, bukan kan kembali bukan dia menguasai skillsnya, tetapi kemauan dia memberikan contoh untuk mau belajar itu yang penting. I get the point. Ini luar biasa mencerahkan nih Bang di akhir pekan, tapi kita masih tetap belajar begitu ya sama Bang Indra nih yang luar biasa. Terima kasih banyak loh ini Bang atas waktunya yang sudah diganggu terus oleh Pro 1. Jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami ya Bang ya. Pastinya enggak, seneng kok bisa. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga. Salam sehat. Iya, baik, selamat sore. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Dr. Indra Harismiaji yang merupakan pengamat pendidikan terkait bagaimana sih mentoring terhadap guru gitu yang efektif ya, yang bisa juga memberikan transfer knowledge kepada murid-muridnya begitu ya. Nah, ini merupakan satu poin yang harus dicermati oleh pemerintah ya. Kalau kita bisa menunjuk sih, sebenarnya kalau kita nggak menunjuk pun ya ini harus dicermati oleh seluruh elemen bangsa lah begitu ya. Karena guru ini tidak hanya mengajarkan bagaimana menyelesaikan soal gitu ya, atau menjawab soal, tapi juga tadi Bang Indra mengatakan guru ini harus mengajarkan bagaimana cara belajar yang baik, dan mostly itu adalah soft skill dari menjadi role models, bahwa guru ini juga harus selalu belajar ya, nggak boleh stuck di satu titik, nggak bisa menggunakan Google ya harus belajar googling, nggak bisa menggunakan Canva ya harus belajar Canva, even though maybe all of us cannot be master gitu ya di bidang itu, tetapi at least kita bisa mencontohkan bahwa kita tetap belajar ya. Inilah the key point dari lecturer atau teacher, di mana dia juga harus menjadi role models terkait murid-muridnya, juga harus memahami nih ya bahwa guru kita aja belajar terus loh, jadi kita juga harus belajar. Kemudian motivator dan menjadi facilitator yang baik ya. Ketika si guru ini tentunya harus bisa serve students-nya ketika mungkin anak didiknya membutuhkan satu data atau bagaimana ya yang mereka perlukan di dalam proses belajar. Nah, ini guru bisa mendampingi, dan juga motivator harus bisa memotivasi supaya maju, meskipun mungkin si guru ini nggak bisa lari cepat gitu ya, nggak bisa sprint larinya 100 meter, tapi dia memotivasi murid-muridnya harus, kamu bisa kok 100 meter bisa lari secepatnya, lebih cepat dari saya gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Karena saya selalu kagum dengan Bang Indra Harismiaji ini. Terima kasih banyak Bang Indra, dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore, karena pukul 17.48 kita akan menunaikan sholat maghrib ya, yang berarti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya menurut web Kemenak ini 17.48. Namun sebelumnya pastinya kita akan dihibur oleh
dua lagu ya sebelum kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Ini bernuansa religi, ada Chico Kichiro dengan Syukur dan Ikhlas, dan juga Dian Pramana Putra dengan judulnya Tiada Tuhan Selain Allah ya. Dan tentunya kami keluarga besar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib Anda.